ketika kemarin kita coba tes hasilnya kurang memuaskan, maka kita coba ulang kembali tentang massa jenis atau tentang, kalau dalam bahasa Inggris adalah density ya, tentang massa jenis. Nanti setelah penjelasan ini kira-kira pukul kita 45 menit dari mulai, berarti sekitar pukul 10 nanti akan dikirim soal sebanyak 10. Silahkan dikerjakan, itu untuk review sekaligus memperbaiki nilai yang kemarin. Baik, kita langsung mulai saja. Kita ingat kembali tentang pengertian dari massa jenis ya. Massa jenis di sini adalah perbandingan atau hasil bagi antara massa benda dengan volume. Jadi atau bisa juga dikatakan bahwa massa jenis itu adalah massa benda setiap satu satuan volume. Jadi rho itu sama dengan M per V ya. Jadi massa jenis itu akan sebanding dengan massa, berbanding terbalik dengan volume. Tapi perlu kita ingat di sini kalau kita belajar massa jenis ya. Jadi kegunaan dari massa jenis itu untuk menentukan jenis zat, jenis punya zat. Jadi artinya kalau massa jenisnya sama, maka jenis zatnya akan sama. Nah, ini yang kemarin banyak terkecoh oleh beberapa pertanyaan ya. Jadi kalau misalkan saya punya air dalam satu ember ya, kemudian ini saya isi penuh dengan air, kemudian saya ambil satu gelas, maka air yang ada dalam gelas yang saya ambil dengan massa jenis punya air yang ada di ember itu sama, jadi tidak berubah. Atau misalkan saya mempunyai sebuah batu. Nah, batu ini mempunyai massa jenis, misalkan massa jenisnya adalah 4000 kg per meter kubik. Maka ketika saya ambil sebagian kecil, maka potongan tadi mempunyai massa jenis yang sama juga, yaitu 4000 kg per meter kubik. Karena apa? Karena memang massanya berkurang, tapi volumenya juga akan berkurang. Jadi perbandingan antara massa dan volume itu akan tetap. Nah, itu dirumuskan rho sama dengan M per V ya. Nah, nanti di sini kalau mencari massa, berarti massa sama dengan rho dikalikan V. Kalau mencari V, berarti V sama dengan massa dibagi dengan rho. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Jadi ada gelas, semacam gelas ukur atau tabung, tapi di sini bentuknya panjang ya. Ini diisi dengan zat cair atau dengan air, yang mana ini diberikan warna yang berbeda-beda jumlahnya sehingga mempunyai massa jenis yang berbeda. Maka ketika dimasukkan, dia tidak akan tercampur. Kenapa? Karena massa jenis masing-masing berbeda-beda. Yang berada di bagian paling bawah adalah yang punya massa jenis yang terbesar. Jadi semakin ke atas ini massa jenisnya semakin kecil. Nah, ini tentang konsep dari massa jenis. Kemudian hal yang lain, hubungan antara satuan MKS dan CGS tolong diingat. Kita sebagai patokan misalkan rho punya raksa, massa jenis raksa itu kalau dalam MKS itu adalah 13.600 kg per meter kubik, tapi kalau dalam CGS adalah 13,6 gram per cm kubik. Jadi kalau massa jenis di sini air itu adalah 1000 kg per meter kubik, atau massa jenis air itu dalam satuan CGS adalah 1 gram per cm kubik. Nah, ini digunakan sebagai patokan, maka dinamakan dengan
massa jenis relatif. Kenapa dikatakan massa jenis relatif? Karena dibandingkan terhadap massa jenis air, yaitu 1 gram per cm kubik. Tentu air di sini adalah air murni ya. Kenapa air murni? Karena air kalau begitu tidak murni, misalkan contoh air yang dicampur dengan garam, maka mula-mula misalkan ini saya punya air penuh, kemudian saya masukkan telur, maka telur itu akan tenggelam. Tapi ketika saya tambahkan garam, kemudian saya aduk, tambah lagi garam, maka telur ini lama-lama akan melayang. Tambah garam lagi, dia akan semakin naik lagi. Kenapa semakin naik lagi? Karena massa jenis punya air laut, bukan air laut tapi air yang dicampur dengan garam ini akan semakin besar. Nah, ini nanti akan dipelajari ketika kelas 8 dalam tekanan hidrostatis, atau lebih dikenal nanti di sana ada tentang hukum Archimedes ya. Itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada suatu contoh. Kadar garam yang tinggi akan menyebabkan air pada di laut mati itu memiliki massa jenis yang besar, yaitu sekitar 1,24 gram per cm kubik atau 1240 kg per meter kubik, sehingga bisa menyebabkan manusia dan benda lain mengapung di atasnya. Nah, kita lihat di sini ada orang yang berada di atas air laut sambil membaca koran. Dia akan terapung. Kenapa? Karena massa jenis punya air laut itu cukup besar di laut mati. Kenapa di laut mati? Karena laut mati itu tidak terhubung dengan laut lain, sehingga dia selalu penguapannya banyak, sehingga kadar garamnya semakin tinggi, lebih tinggi dibanding dengan laut yang lain ya. Jadi ini Danau Galilea dan Laut Mati, yang mana kadar garamnya sangat tinggi, sehingga nanti gaya angkat ke atasnya dalam hukum Archimedes itu cukup besar. Itu akan lebih dipelajari di kelas 8 ya. Nanti di kelas 8 akan dibahas. Kemudian kedudukan benda dalam zat cair. Benda itu bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Jadi kalau digambarkan di sini, nah posisi yang pertama itu adalah ini zat cairnya mengapung. Nah, mengapung itu sebagian berada di udara, sebagian berada di dalam zat cair. Kalau melayang, semuanya berada dalam zat cair tetapi dia tidak sampai ke dasar. Nah, ini namanya melayang. Kemudian kalau tenggelam, maka dia akan berada di dasar. Nah, di sini syarat-syaratnya akan mengapung jika massa jenis punya benda itu lebih kecil dibanding massa jenis zat cair. Kemudian melayang kalau massa jenisnya sama, dan tenggelam jika massa jenis benda ini lebih besar dibanding dengan massa jenis air. Jadi semakin besar massa jenis benda, maka dia akan semakin ke arah bawah itu. Sedangkan zat cairnya semakin besar massa jenisnya, maka gaya angkat atau gaya Archimedes atau gaya apungnya akan semakin besar. Nah, di sini ada suatu contoh. Sebuah balok besi mempunyai ukuran 5 cm x 4 cm x 2 cm dan massanya 256 gram. Berapakah massa jenisnya? Nah, kita cari dulu di sini yang diketahui ya. Diketahui panjangnya itu adalah 5 cm, lebarnya 4 cm, tingginya adalah 2 cm. Sedangkan masanya itu adalah 256 gram. Ditanyakan berapakah massa jenisnya. Nah, kita cari volumenya dulu. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 5 cm dikalikan 4 cm dikalikan 2 cm. Berarti ini menjadi 40 cm kubik.
maka massa jenisnya adalah massa dibagi volume. Massanya adalah 256 gram dibagi dengan 40 cm3. Maka kalau dibagi, ini adalah 25 dibagi 4 itu adalah 6, sisa 1, 16 bagi 4, 16 dibagi 4 itu adalah 4, kemudian masih per 10, berarti 6,4 gram per cm3. Kalau ini kita nyatakan dalam kilogram per meter kubik, maka 6,4 kita kalikan dengan 1000 kilogram per meter kubik, berarti menjadi 6400 kilogram per meter kubik. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan tabel massa jenis berbagai zat berikut. Ada es massa jenisnya 0,92, alkohol 0,7, air 1, minyak adalah 0,8. Apabila dicampurkan dalam satu wadah, gambarkan kedudukan. Nah, ini karena massa jenisnya berbeda, maka tidak akan bercampur. Maka kalau digambarkan, yang berada di bagian paling bawah adalah yang massa jenisnya paling besar, yaitu di sini adalah air. Ya, air. Kemudian setelah air, kita cari yang massa jenisnya lebih di bawahnya, yaitu es. Maka di sini akan berada esnya. Ini es. Kemudian di atas es itu ada minyak. Ini adalah minyak. Ini minyak. Dan paling atas itu adalah yang paling massa jenisnya paling kecil, yaitu massa jenis paling kecil adalah alkohol. Ini, jadi mereka tidak akan tercampur gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, perhatikan tabel massa jenis berikut. Posisi benda yang benar saat dimasukkan ke dalam zat cair adalah, nah, zat cairnya misalkan air. Air itu massa jenisnya adalah 1 gram per cm3. Ini 1 gram per cm3. Sedang yang dimasukkan adalah aluminium. Aluminium adalah 2,7. Nah, karena ini jauh lebih besar, maka harusnya aluminium itu ada di bagian paling bawah atau dia akan tenggelam. Kemudian besi jauh lebih besar lagi, besinya harusnya ada di sini. Ya, jadi nomor 1 salah. Yang A. Yang B, tadi besi di minyak, apalagi di air yang massa jenisnya lebih besar aja harusnya dia tenggelam, apalagi di minyak dia harusnya ada di bagian bawah. Ya, jelas ini salah. Kemudian yang ketiga, ini aluminium juga terapung. Nah, ini juga udah salah. Kemudian minyak di sini yaitu massa jenisnya 0,8, di sini ada es 0,92, maka dia akan lebih besar, dia akan tenggelam. Kemudian di sini ini adalah aluminium, itu juga akan tenggelam. Berarti jawabnya adalah yang D. Nah, ini beberapa contoh untuk soal-soal yang berhubungan dengan massa jenis. Jadi diharapkan tolong agak dilatih untuk pengertian konsepnya ya. Jadi bagaimana mengubah dari satuan MKS ke CGS atau CGS ke MKS dan sebagainya. Baik, silahkan diulang kembali, dipelajari lagi, waktunya masih, nanti pukul 10 akan dikirim soal untuk evaluasi pembelajaran kali ini tentang massa jenis. Baik, rasanya cukup dulu, silahkan dilanjutkan untuk nanti ikut pendalaman materi dengan mengerjakan soal. Baik, rasanya cukup dulu. Selamat pagi, selamat bekerja, Tuhan memberkati.